Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kita hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Rosalinda. Yang saya hormati teman-teman peserta webinar hasil penelitian yang ke-34. Hari ini Kamis 17 Maret 2022 kita kembali bertemu di ruang Zoom dalam rangka webinar hasil penelitian. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ini sudah yang ke-34. Jadi ini sudah dimulai sejak hampir 2 tahun lalu ketika COVID mulai melanda dan bertahan sampai hari ini. Tentu tidak rutin setiap Kamis, tetapi kami berusaha sedapat mungkin mengadakan setiap Kamis. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan satu presentasi penelitian yang dilakukan oleh Ibu Dr. Rosalinda. Penelitian beliau mengenai Nahjul Burdah karya Abdul Hamid bin Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Nah, teman-teman, ini satu riset yang menarik. Nahjul Burdah karya Abdul Hamid Al-Minangkabawi adalah satu karya yang merespon Qasidah Burdah karya Al-Busiri. Nah, dalam banyak karya yang membahas tentang Qasidah Burdah, seperti nanti akan disampaikan oleh Ibu Rosalinda, umumnya responnya adalah respon yang positif. Nah, tetapi Abdul Hamid Al-Minangkabawi ini berbeda. Bagaimanapun dia seorang Salafi, Wahabi, beliau lahir di Mekah, meskipun masih keturunan dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan kemudian menganut ideologi Wahabi. Nah, latar belakang itu kemudian penting untuk memahami kenapa kemudian Nahjul Burdah karya Abdul Hamid Al-Minangkabawi itu mengkritik Qasidah Burdah, betulnya. Bagi Abdul Hamid Al-Minangkabawi, pujian berlebihan terhadap Nabi yang ditulis oleh Al-Busiri itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mestinya begitu. Jadi dianggap berlebihan. Karena itu kemudian meskipun Abdul Hamid mengkritik Al-Busiri, tetapi dia juga menggunakan pola aspek ritme dan dalam puisi-puisinya yang itu kelihatan meniru Al-Busiri, tetapi dengan isi, dengan dengan cara yang berbeda ketika membahas tentang Nabi Muhammad. Dan Abdul Hamid misalnya banyak menggunakan atau banyak memberikan porsi yang sangat luas tentang Allah, tentang Tuhan, dan seterusnya. Teman-teman, narasumber kita adalah Ibu Rosalinda. Beliau adalah dosen di Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab di UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Sultan Hasanuddin Jambi, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kemudian S2 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Riset-riset beliau
banyak membahas tentang sastra Arab tentu saja, dan juga membahas tentang manuskrip Jawi dan riset-riset filologi lainnya. Bapak Ibu, kita akan membahas Nahjul Burdah karya Abdul Hamid Al-Minangkabawi selama kurang lebih 2 jam. Yang pertama nanti akan dipaparkan riset yang dilakukan oleh Ibu Rosalinda. Kemudian 1 jam berikutnya kita akan mendiskusikan, teman-teman bisa bertanya, bisa membantah, bisa mengkritik, dan seterusnya dari apa yang sudah disampaikan Ibu Rosalinda 1 jam berikutnya. Tanpa memperpanjang waktu, kita akan mempersilahkan Ibu Rosalinda, dan teman-teman jika ketinggalan mengikuti ini, bisa nanti setelah ini rekamannya akan dimuat di YouTube UIN Nusantara Sebuni Jambi dan juga di YouTube LP2M UIN Nusantara Sebuni Jambi. Silakan Ibu Rosalinda. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LP2M. Ini kebetulan ada Ketua Kapus Bung Habib, yang beliau juga sebenarnya alumni sastra Arab S1-nya di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian saya sangat apresiasi sekali undangan untuk menyampaikan hasil penelitian saya di kegiatan LP2M ini. Saya doakan semoga kegiatan ini terus berlangsung demi peningkatan kegiatan riset-riset di masa yang akan datang. Secara metodologis mungkin bagi peminat-peminat kajian dan riset-riset ilmiah. Kemudian tidak lupa pula ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semua pihak sebenarnya yang sangat membantu dalam penyelesaian riset saya ini, baik dari ide maupun pemikiran dan masukan serta gagasan, serta ucapan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang sudah menyediakan dan membantu dari segi referensi. Kebetulan karya ini dan berbagai referensi itu diperoleh di Surabaya, keturunan Nusantara maupun oleh Nusantara sendiri yang tersimpan koleksi-koleksi yang ada di Surabaya. Sebenarnya banyak sekali karya-karya lain yang sebenarnya belum dianalisis dan tersentuh. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang ini ada Kepala LP2M juga, Mas Ayub Mursalin, dan peserta Bapak Ibu dan peserta ini ada diantaranya mahasiswa jurusan BSA. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan webinar pada hari ini. Baik, mungkin tidak berpanjang pada pengantar, saya ingin izin Bung Habib untuk share screen terkait dengan presentasi hari ini. Nah, jadi ini sebenarnya hasil riset dari disertasi saya yang kemudian sudah dipertahankan di depan promotor dengan judul Sastra Agama dan Kuasa Sosial, Analisis Wacana Kritis atas Nahjul Burdah karya Abdul Hamid bin Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan alhamdulillah telah diterbitkan dengan penerbit SBN dengan judul yang sama. Baik, sebenarnya penelitian ini berangkat dari khusus wacana yang bicara bagi masyarakat luas, yaitu mengenai relasi sastra, agama, dan politik. Saya melihat bahwa relasi sastra dan agama itu seringkali
menjadi kontroversial dan tabu ketika kebebasan berekspresi atau lisentia putika bagi seorang sastrawan atau pengarang itu tidak mendapat ruang atau tempat bagi masyarakat pembaca. Misalnya saja kita ambil contoh karya sastra Arab yang ditulis oleh sastrawan Mesir misalnya Yusuf Al-Sibai. Dia menulis novel yang berjudul Naib Israel atau Wakil Israel yang termasuk ke dalam sastra profan yang kemudian dianggap kontroversial dan tabu karena mempersonifikasi terhadap Nabi Israel. Nah, Kipanji Kusmin misalnya yang berjudul Langit Makin Mendung, di situ menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad dan Jibril kemudian turun ke bumi lalu melakukan investigasi ke bumi, ingin mengetahui bahwa kenapa masyarakat Muslim kemudian jarang yang masuk ke dalam surga. Nah, ini juga mendapat penentangan kontroversial dan tabu karena terlalu profan dan personifikasi terhadap penggambaran Nabi Muhammad dan malaikat. Kemudian relasi sastra dan politik atau kekuasaan khususnya ini juga menjadi diskursus dan wacana karena seringkali sastra itu beriringan dengan kekuasaan, tapi bahkan kadang-kala juga saling bertentangan. Misalnya di dalam sastra Arab misalnya kita bisa melihat sebuah karya yang ditulis oleh sastrawan dan seorang feminis juga di Mesir yaitu Nawal El-Sadawi yang menulis karya novel yang berjudul Muzakarat fi Sijnin Nisa, di mana dia mengenai bagaimana seorang perempuan kemudian terbelenggu oleh kekuatan penguasa pada masa itu. Nah, di sini akan terlihat bagaimana ia mengkritik penguasa Mesir pada masa itu yaitu Anwar Sadat yang menurut Nawal El-Sadawi itu sangat dominan dan otoriter. Nah, disinilah sastra dan politik ketika saling bertentangan di mana menjadi kritik pada kekuasaan pada masanya. Kemudian dalam konteks Indonesia misalnya kita bisa melihat karya-karyanya Wiji Tukul yang kemudian beliau mengkritik rezim Orde Baru. Nah, di sini salah satu juga contoh dari sastra yang kemudian mengkritik kekuasaan. Namun demikian tidak selamanya sastra itu dan karya itu dukung lagi. Misalnya kita bisa lihat contoh-contoh pada karya syair Arab pada masa Bani Umayyah, di mana para syair istana itu kemudian apresiasi prestasi khalifah yang itu bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan para. Nah, di sini saya melihat ada sesuatu hal yang menarik ketika kita yang itu mengenai relasi agama dan politik. Kemudian saya kemudian mengamati beberapa karya sastra Arab yang menurut saya cukup representasi dalam mempresentasikan hubungan sastra, agama, dan politik, yaitu karya Madah Nabi atau Pujian kepada Nabi yang ditulis oleh seorang ulama turunan Minangkabau tetapi sangat besar, lahir dan besar di Saudi Arabia pada awal abad ke-20, yaitu Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, lahir 1898 dan wafat 1961 Masehi. Jadi sekitar awal abad 20. Nah, ketika kayak saya membaca judulnya karya Syekh Abdul Hamid ini adalah Nahjul Burdah, maka saya melihatnya dari kata Nahju dan Burdah. Nahju itu kan artinya corak atau metode. Burdah adalah corak atau metode yang meniru Burdah. Nah, kemudian saya ingin melihatnya dari perspektif sastra bandingan atau dalam karya sastra Arab itu disebut dengan Al-Adabul Muqarran.
di mana kita ketahui bahwa salah satu karya Qasidah Burdah yang sangat populer itu adalah karya seorang ulama yang bernama Imam Al-Busiri atau kadang-kadang disebut juga dengan Al-Busairi. Meskipun sebagian ada yang menyebutnya Al-Busairi yang sebenarnya dari kata Abusir yang merupakan tempat kelahiran ibunda dari Syekh Al-Busiri sendiri atau Al-Busairi sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa jika dibandingkan dari perspektif al-Muqarrar atau sastra banding, maka kan sangat terlihat bahwa karya Madah Nabi Qasidah Burdah karyanya Imam Al-Busiri atau Imam Al-Busairi itu sangat mempresentasikan ideologinya sebagai seorang penganut dari tarekat Ziliyah. Nah, ini tentu akan berbeda dengan Syekh Abdul Hamid yang kemudian dipengaruhi oleh gerakan Wahabi atau ideologi Wahabi karena karya ini ditulis di Saudi Arabia pada masa penguasaan kembali Saudi Arabia atau pembentukan kerajaan Saudi Arabia yang pertama 1932 di Saudi Arabia yang disebut negara Saudi Arabia termasuk bagiannya adalah Hijaz. 10 menit persoalan yang sebenarnya saya kaji dalam penelitian ini. Kemudian untuk menganalisis kajian lebih lanjut, tentu saya menggunakan teori-teori dan konsep-konsep penting yang kiranya nanti bisa menjadi pisau analisis dalam menganalisis kedua karya Qasidah Burdah dan Nahjul Burdah nantinya sebagai sebuah sastra bayan. Saya ingin mengangkat dari pembicaraan atau diskursus sastra agama atau sastra Islam. Saya melihat sastra Islam itu tidak lagi hanya dipandang sebagai sebuah ekspresi yang menggambarkan hubungan antara sastrawan dengan Tuhannya, ataupun misalnya hanya mengandung ajaran-ajaran Islam dan mengajak kepada kebaikan saja. Tetapi sebenarnya sastra Islam kemudian berkembang menjadi sastra yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial pengarang. Jadi antara hubungan ekspresi ketuhanan dan faktor sosial itu saling melengkapi. Makanya ada dua mazhab dalam sastra Islam, yaitu mazhab yang cenderung hanya kepada ekspresi seorang sastrawan ataupun sastra Islam yang kemudian sangat erat dengan konteks sosial sastrawan. Kemudian saya melihat Madah Nabi itu termasuk sastra keagamaan. Jadi madhun Nabi itu dari kata madah dan Nabi, pujian kepada Nabi. Kita tahu bahwa sebenarnya pujian kepada Nabi itu sebenarnya di awal-awal itu sudah ada dilakukan oleh paman Nabi yaitu Abu Thalib. Itu beliau sudah banyak menulis syair-syair yang memuji Nabi Muhammad SAW. Kemudian karya madah Nabi atau pujian Nabi lainnya yang sangat populer itu misalnya karya yang ditulis oleh Ka'ab bin Zuhair misalnya yang berjudul Banatus Su'ad misalnya. Itu juga karya seorang muhadramin itu yang hidup di antara masa jahili dan Islam. Kemudian juga kita bisa kenal dengan karya Nahjul Burdah yang lain, misalnya karya yang ditulis oleh Al-Barudi dan Ahmad Syauqi di Mesir. Nah, saya melihat bahwa sastra agama khususnya Madah Nabi ini tidak lagi hanya ekspresi kejiwaan seorang penyair yang kemudian memuji nabinya, tetapi sebenarnya ada faktor sosial politik yang turut mempengaruhi ketika seseorang menulis karya pujian kepada Nabi atau Madah Nabi ini. Misalnya, ini penelitian yang pernah dilakukan oleh Statkiewicz, sarjana barat, dia mengatakan bahwa karya Qasidah Burdah Al-Busiri itu sudah terkait dengan perlawanan terhadap perang salib pada masa itu. Nah, kemudian juga misalnya karya Nahjul Burdahnya Ahmad Syauqi itu tidak lagi hanya ekspresi kecintaan kepada Nabi, ada faktor sosial politik yang sangat berpengaruh di situ, yaitu bagaimana Ahmad Syauqi kemudian berusaha melakukan perlawanan terhadap kolonial modern atau penjajahan Inggris pada masa itu di Mesir. Nah, itu jadi saya menempatkan Madah Nabi ini tidak hanya lagi sebagai sastra, sebagai ekspresi kecintaan kepada Nabi semata, tetapi sudah ada
hubungan sosial politik yang sangat kental di dalam syair-syair Madah Nabi. Kemudian terkait dengan sastra dan kekuasaan, saya melihat bahwa sastra dan kekuasaan itu sebenarnya bisa dilihat dari banyak aspek. Misalnya aspek yang pertama kita melihat sastra dan kekuasaan itu adalah bagian dari teori sosiologi, bahwa karya sastra itu pada dasarnya memang tidak terlepas dari kekuatan sosial, karena karya sastra itu kan dianggap sebagai mimesis terhadap realitas sosial, sebenarnya meniru kan. Kemudian yang kedua, sastra dan kekuasaan juga bisa dilihat dari bagaimana sastra kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan dalam mendukung legitimasi para penguasa atau elit patronase elit penguasa. Nah, di situ yang kedua. Kemudian yang ketiga, sastra dan kekuasaan bisa dilihat sebagai hubungannya menjadi deskripsi dari politik, atau bisa juga sastra menjadi etika politik, mengkaji etika politik, atau sastra bisa menjadi kritik terhadap politik. Nah, di sini saya lebih cenderung nanti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, Dina Lorenzen, dan Norman Perlow, yang pada ketika karya sastra itu sudah kepentingan-kepentingan. Jadi karya sastra tidak hanya sebagai bentuk keindahan. Sastra tidak lagi hanya untuk ekspresi kejiwaan seorang penyair, tetapi ada wacana kepentingan yang ada di dalam sebuah karya sastra. Ya, saya berangkat dari misalnya dari teorinya Antonio Gramsci misalnya. Antonio Gramsci mengatakan bahwa hegemoni di negara sosial society itu tidak lagi dimaksudkan sebagai hegemoni dengan menggunakan kekuatan militer kemudian menguasai masyarakat. Tetapi hegemoni menurut Antonio Gramsci adalah bagaimana kemudian dilakukan konsensus. Nah, konsensus itu bisa dilakukan dengan menggunakan para intelektual, nah termasuk juga para ulama. Nah, ini juga senada dengan teori yang dikemukakan oleh Dina Lorenzen bahwa seringkali karya sastra itu menjadi patronase bagi elit politik penguasa. Jadi ada dukungan sebenarnya terhadap penguasa-penguasa pada masa karya sastra itu ditulis. Nah, termasuk Raymond William dan Perlow juga atau Norman Perlow juga mengemukakan tentang bagaimana di dalam karya sastra itu sebenarnya ada produk wacana. Jadi ada kepentingan-kepentingan atau kekuasaan yang ingin dibangun yang mempengaruhi para pembaca. Nah, dalam menganalisis relasi sastra agama, kemudian sastra dan kekuasaan, di sini saya menggunakan paradigma critical discourse analysis. Ini di antara model critical discourse analysis ini adalah yang saya gunakan adalah modelnya Norman Perlow, di mana karya sastra itu tidak hanya dipahami secara dimensi teks, tetapi sudah masuk kepada dimensi konteks, di mana hal-hal yang penting yang perlu dikaji, ada 3 dimensi yang perlu dikaji dalam critical discourse analysis. Yang pertama adalah discourse dimensi teks atau linguistik, kemudian yang kedua adalah diskursus wacana atau praksis wacana, yang ketiga adalah diskursus sosiokultural atau praksis wacana sosial. Nah, itu 3 hal yang kemudian nanti akan saya gunakan untuk membuktikan adanya relasi kuasa pada karya Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Baik, peserta webinar yang saya hormati, mungkin sangat penting juga memperkenalkan sosok atau sosial politik dari penulis Qasidah Nahjul Burdah, yaitu Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini adalah putra salah satu ulama yang sangat berkontribusi dan melakukan pembaharuan pemikiran di Nusantara, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
di antara kontribusi pemikiran atau pembaruannya itu adalah ketika beliau melakukan pembaruan pemikiran terhadap model warisan. Jadi model warisan yang di Minangkabau itu yang matriarkat. Nah, kemudian di Indonesia juga sangat banyak murid dari ayahnya Abdul Hamid ini, misalnya Syekh Masari ataupun Mbak Dahlan misalnya, itu murid dari atau Sulaiman Ar-Rasuli dan ulama-ulama besar lainnya merupakan murid dari ayahnya Abdul Hamid, yaitu Al-Khatib Al-Minangkabawi. Menariknya, ibu dari Abdul Hamid itu adalah orang Arab asli atau Saudi. Jadi, tapi di sini saya tetap menggunakan nisbahnya Syekh Abdul Hamid Al-Minangkabawi, karena menurut saya bagaimanapun anak itu tetap dinisbahkan kepada ayahnya. Makanya saya tulis Abdul Hamid Al-Minangkabawi meskipun ibunya adalah seorang Arab Saudi. Nah, kemudian namun demikian sebagai seorang yang lahir di Saudi, kemudian berkontribusi kepada kerajaan Saudi, tapi beliau memiliki hubungan yang sangat erat dengan Indonesia, di mana beliau sudah pernah 2 kali berkunjung ke Indonesia. Salah satunya adalah sebagai perwakilan dari Raja Abdul Aziz pada masa itu untuk mewakili menghadiri penyerahan Indonesia, Daulat Indonesia ke Indonesia dari Belanda. Jadi di sini ada hubungan politik sebenarnya yang terbangun atau diplomasi politik yang terbangun antara Indonesia dan Saudi dari awal itu melalui Syekh Abdul Hamid, karena beliau yang menghadiri penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Kemudian beliau juga yang kedua, beliau juga pernah memberikan pidato di istana mereka pada masa itu. Selanjutnya beliau juga yang pertemuan yang kedua ke Indonesia, beliau hanya ingin bertemu dengan murid-murid ayahnya yang ada di Nusantara yang kemudian menjadi ulama besar. Jadi meskipun Syekh Abdul Hamid itu adalah dikategorikan sebagai sastrawan Saudi, tetapi hubungannya dengan Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dinafikan. Kemudian bagaimana sosial politik antara Syekh Abdul Hamid dan Raja Abdul Aziz? Kita ketahui bahwa Raja Abdul Aziz ini adalah pendiri kerajaan Saudi yang pertama di tahun 1932, di mana Hijaz sendiri, tempat kediamannya Syekh Abdul Hamid itu 2 kali dikuasai oleh Bani Saud dan gerakan Wahabi. Ini adalah awal abad 20 adalah penguasaan yang kedua di Hijaz oleh kerajaan Saud ataupun pendirian kerajaan Saudi yang pertama di 1932. Sebenarnya ketika itu terjadi eksodus ulama besar-besaran karena banyak ulama yang tidak menerima keberadaan penguasaan Saudi di Hijaz pada masa itu, karena sangat dikhawatirkan karena akan memerangi berbagai macam bentuk pengamalan tasawuf maupun pengamalan bid'ah dan khurafat yang lainnya. Makanya dibentuk komite Hijaz gara-gara penguasaan Hijaz oleh Saudi yang kedua ini. Nah, Syekh Hamid pada awalnya itu sangat menentang Raja Abdul Aziz. Nah, kemudian dia membangun partai yang kemudian anti terhadap Raja Abdul Aziz. Namun kemudian setelah terjadi negosiasi dan pengampunan dan lainnya, kemudian Raja Abdul Aziz mengundang Abdul Hamid untuk kembali ke Saudi. Nah, dari situlah kemudian Syekh Abdul Hamid diangkat menjadi anggota Majelis Syuro di Saudi Arabia. Beliau juga diangkat sebagai anggota Parlemen Hijaz di Parlemen Hijaz, dan beliau juga diangkat sebagai duta besar Saudi Arabia yang pertama di Pakistan. Kemudian saya juga menganalisis pemikiran keagamaan, sastra, dan politik dalam karya-karyanya Syekh Abdul Hamid. Bahwa sesungguhnya Syekh Abdul Hamid itu sangat banyak menghasilkan beberapa karya sastra baik bidang keagamaan maupun bidang politik.
Nah, saya ingin berangkat dulu dalam bidang sastra. Nahjul Burdah itu adalah salah satu karya sastranya yang dibuat dalam bentuk syair madah Nabi atau pujian kepada Nabi sebenarnya. Kemudian ada Asmaul Salat, yaitu tentang syariat Nabi Muhammad. Ada sirah Sayyidu Mursalin, Sayyidu Waladi Adam. Kemudian ada lagi Allah. Dan yang terkait dengan politik adalah karyanya yang berjudul Al-Imamul Adil. Di Al-Imamul Adil ini karya Syekh Ahmad Abdul Hamid yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana kondisi Hijaz pada masa penguasaan Raja Abdul Aziz dan bagaimana beliau sangat memuji Raja Abdul Aziz sehingga dalam judul bukunya dia menulisnya sebagai Al-Imamul Adil, imam yang adil. Kemudian tidak sedikit juga buku-buku dari Syekh Abdul Hamid yang kemudian itu dipersembahkan kepada penguasa Saudi dan juga beliau juga memiliki kedekatan yang sangat erat dengan para ulama-ulama Saudi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kemudian Qasidah Burdah Al-Busiri atau Al-Busairi yang kemudian sangat populer itu dianggap syirik dan gulu atau eksesis atau berlebih-lebihan. Nah, sini saya ingin berangkat dulu dari Qasidah Burdah Al-Busiri atau Al-Busairi itu sendiri adalah karya yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dengan judul Al-Kawakib Ad-Duriyah. Nah, qasidah ini ditulis dalam sejarahnya itu karena pada saat itu beliau menderita sakit falij. Sakit falij itu adalah lumpuh. Kemudian beliau menggubah qasidah burdah, kemudian beliau tidur dan bermimpi ketemu Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan jubah yang kemudian dinamakan dengan burdah. Makanya kemudian qasidah tersebut dikenal dengan Qasidatul Burdah yang setelah bangun dari tidurnya kemudian Imam Al-Busiri kemudian menjadi sembuh dari sakit lumpuh atau falijnya. Nah, inilah kemudian berita itu atau kisah inilah yang kemudian menjadikan qasidah burdah itu seringkali dijadikan sebagai obat alternatif kejiwaan ataupun misalnya menjadi sangat populer di tengah-tengah masyarakat Muslim. Jadi saya melihat ada 3 bentuk sebenarnya bagaimana sikap masyarakat Muslim di seluruh dunia yang kemudian menerima keberadaan burdah. Yang pertama adalah saya melihat bahwa qasidah burdah itu tidak hanya menjadi syair pujian dalam bentuk keindahan, tetapi dibaca dalam ritual-ritual keagamaan masyarakat Muslim hampir di seluruh dunia Islam. Misalnya kita sebut saja di Mesir, nah itu ada pengajian rutinan terhadap qasidah burdah, misalnya di Masjid Al-Busiri yang berada di Iskandaria. Kita bisa dilihat di dalam konteks Indonesia sendiri berapa banyak tradisi baca burdah yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, misalnya di pesantren-pesantren di seberang ataupun di daerah Jawa dan Sunda itu menjadi rutinitas bagi santri untuk membaca Qasidatul Burdah. Kemudian yang kedua yang saya lihat bahwa resepsi positif terhadap qasidah burdah itu adalah dengan munculnya syarah-syarah. Jadi dalam bentuk syarah ataupun penjelasan terhadap qasidah burdah. Misalnya kita bisa lihat ada syarah karya Imam Al-Bajuri yang kemudian menjelaskan tentang qasidah burdah. Nah, tidak sedikit juga kita temukan mungkin di library yang berada di Leiden, Amsterdam, ataupun di British Digital Manuscript, itu banyak sekali manuskrip tentang qasidah burdah. Dan ada buku terbaru, itu mengenai syarah qasidah burdah yang ditulis oleh orang Indonesia yang berjudul Air Mata Darah untuk Pangeran Madinah. Ini buku baru saya baru dapat dari informasi dari Bung Abid. Ini ditulis oleh orang Indonesia. Jadi mungkin istilah Pangeran
Madinah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi air mata darah untuk Pangeran Madinah yaitu Nabi Muhammad. Ini berbentuk syarah. Kemudian yang ketiga, saya melihat kajian sarjana Muslim Arab Barat maupun Indonesia yang sangat kaya sekali terhadap kajian Qasidah Burdah. Misalnya di dunia Arab itu tidak sedikit orang yang mengkaji dari segi isi maupun dari segi uslub gaya bahasa Burdah itu sendiri, baik dari segi pendekatan ilmu balaghahnya bayan, ma'ani maupun badi. Kemudian sarjana Barat itu lebih menarik lagi, mereka melihat Qasidah Burdah itu dari sisi yang berbeda. Misalnya yang dilakukan Stekevich, dia melihat bagaimana peralihan sejarah Nabi atau sejarah Nabi atau sirah Nabi kemudian ditulis dalam bentuk syair. Dan penelitian Stekevich yang lain misalnya yang menarik adalah bagaimana kemudian Qasidah Burdah itu menjadi mantra bagi masyarakat Muslim. Jadi ada bait-bait dari Qasidah Burdah yang kemudian dijadikan mantra ajaib. Ini penelitian dari Stekevich. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, saya melihat tidak sedikit kajian terhadap Qasidah Burdah. Ini misalnya juga tidak hanya di Universitas Islam, tapi juga di Universitas Umum juga sangat tertarik dengan Qasidah Burdah. Misalnya di dosen-dosen Universitas Gadjah Mada, saya lihat banyak sekali juga jurnalnya yang juga menulis tentang Qasidah Burdah. Misalnya dari aspek resepsi negatif dengan teori-teori Barat, atau misalnya mereka melihat dari nilai-nilai spiritual ataupun nilai-nilai magic dari Qasidah Burdah. Dan yang menarik adalah ada juga satu kajian dalam jurnal yang saya baca, bagaimana kemudian syair Burdah itu kemudian diadopsi menjadi syair Melayu Bali. Jadi orang Bali itu punya syair Burdah sendiri. Itu yang menariknya dari Qasidah Burdah yang di Bali punya versi syair Burdah. Kemudian pernah kajian yang saya teliti terkait dengan tradisi baca Burdah ini adalah di tahun 2013 saya pernah tulis tentang tradisi baca Burdah di Desa Setiris, Muara Jambi. Saya menemukan ada hal yang menarik dalam tradisi baca Burdah di Desa Setiris. Yang pertama adalah tradisi baca Burdah di Desa Setiris itu tidak lagi hanya sebagai bacaan dalam bentuk pesantren atau misalnya, tetapi sudah digunakan pertama sebagai ajang pengobatan gitu. Jadi Qasidah Burdah dibaca ketika orang sakit gila ataupun sakit sakaratul maut. Kemudian yang kedua, Qasidah Burdah juga dibaca ketika orang ingin pindah rumah. Kemudian yang ketiga, Qasidah Burdah dibaca juga ketika orang ingin mengambil berkah. Jadi ketika ingin menanam di sawah, itu 3 hari 3 malam terlebih dahulu membaca Burdah, kemudian airnya disiramkan ke sawah yang dengan harapan mendapat berkah dan dijauhkan dari hama binatang. Nah, ini yang lebih menarik lagi ketika terjadi wabah COVID-19 yang baru-baru ini, tidak sedikit masyarakat seberang yang kemudian membaca Burdah keliling kampung. Nah, ini sebenarnya tidak baru ini saja terjadi, karena dari cerita sebelumnya bahwa pernah di seberang itu juga dulu pernah terjadi wabah besar, kemudian masyarakat juga membaca Burdah dan berkeliling kampung. Nah, saya rasa ini Qasidah Burdah memang kajian dan resepsi yang positif sekali dari berbagai masyarakat Muslim di belahan dunia. Nah, sekarang ketika Qasidah Burdah itu mendapatkan resepsi positif, sambutan positif dari sebagian besar masyarakat Muslim, lalu kenapa kemudian dia dianggap syirik dan gulu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kemudian saya hanya membaca sebenarnya di beberapa media sosial itu perdebatan antara kenapa Qasidah Burdah Al-Busiri dianggap syirik dan gulu. Nah, dari ketertarikan ini saya coba telusuri beberapa kitab sebenarnya yang berbicara menanggapi Burdah atau bahkan menolak Qasidah Burdah Al-Busiri. Yang pertama itu saya melihat dari tulisan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab tentang Rasail wa Fatawa.
Nah, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah cucu dari Muhammad bin Rasail wa Fatawa, di mana sebenarnya tidak ada kejelasan sebenarnya kenapa Qasidah Burdah menurut beliau itu dianggap syirik, tetapi yang jelas kemudian beliau hanya mengeluarkan fatwa bahwa barang siapa yang menyakini Qasidah Burdah maka termasuk kepada orang musyrik atau bahkan kafir. Nah, itu yang pertama. Kemudian Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis tentang Taisir Al-Aziz Al-Hamid fi Syarah Kitab Tauhid. Di sini Sulaiman bin Abdullah ini adalah kakak dari Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya dia karena dua al-Wahabiyah, dia menolak kepada Wahabiyah, tetapi dalam konsep bulu terhadap madah Nabi sepertinya ia memiliki pemikiran yang hampir sama. Nah, di antara bait yang dikritik oleh Sulaiman bin Abdullah ini adalah bait ini. Fa'in min judikat dunya wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Jadi sesungguhnya kebaikan dunia dan akhirat bagian dari kemurahanmu, dan di antara ilmumu itu adalah ilmu lauhus mahfuz dan kalam. Nah, di sini menurut Sulaiman kenapa ada hulu di situ, karena kebaikan dunia dan akhirat itu hanyalah otoritas Tuhan. Nah, di situ. Kemudian ilmu itu adalah otoritas Tuhan juga. Jadi bagi kelompok Puritan bahwa Qasidah Burdah ini terlalu mengotorisasi Nabi sehingga menggeser otoritas Tuhan. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga adalah ulama Puritan lainnya adalah Asy-Syaukani. Nah, ini masih sama. Wahai Rasul yang paling mulia, tiada orang tempatku berlindung kecuali engkau, seorang yang kudapatkan ketika bencana datang menerjang. Nah, di sini juga seolah-olah menurut ulama Puritan itu bahwa Imam Al-Busiri itu hanya menempatkan Rasul sebagai tempat berlindung. Kemudian yang lain, nah ini ada Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain. Nah, ini seorang mufti di daerah Najd sebagai pendukung keluarga Saud. Dia menulis tentang Arab al-Burdah. Ini menjawab Burdah. Di sini salah satu tokoh Wahabi ini tadi yang paling kental ini, Abdurrahman Abu Butain. Kemudian yang kelima ada Abdul Badi Sakar yang nulis tentang Naqad Burdah Ma'arad wa Tashih. Jadi sebenarnya istilah tub di sini nih yang menjadi persoalan, bahwa tiada wewangian yang menandingi tanah tempat menghimpun tulang-tulangnya. Bahagialah mereka yang dapat mencium dan menyentuh tanah makam kuburannya. Jadi yang dikritik adalah ketika tanah yang menimbun tulang-tulang Nabi itu menjadi hal yang utama. Jadi bagi para penziarah itu mereka melakukan perbuatan mencium tanah yang menurut ulama Puritan itu termasuk syirik, karena malah mereka mempertanyakan apakah tradisi ini lahir dari baitnya Imam Al-Busiri atau justru Imam Al-Busiri yang terpengaruh oleh tradisi mencium tanah yang dilakukan oleh para penziarah kubur. Nah, itu tadi salah satu beberapa sebab kemudian Qasidah Burdah itu dianggap syirik dan bulu oleh ulama-ulama Puritan khususnya. Nah, kemudian saya coba bandingkan kemudian Nahjul Burdah dengan Qasidah Burdah Al-Busiri. Jadi sebenarnya Qasidah Burdah Al-Busiri itu banyak memuat ada 10 tema. Jadi dari nostalgia penyair, kemudian ada tentang maulid Nabi, kelahiran Nabi, ada madah Nabi, ada mukjizat Nabi, sampai kepada munajat. Nah, sementara Qasidah itu terdiri dari 11 tema. Jadi agak berlebih sedikit dari Qasidah Burdahnya Imam Al-Busiri. Antara Qasidah Burdah dan Nahjul. Misalnya dari segi tema kelahiran Nabi. Nah, di sini saya untuk betapa Imam Al-Busiri itu mencoba mengangkat bagaimana kesucian dan keagungan Nabi besar Muhammad SAW, betapa kelahirannya itu
berupa sesuatu yang keajaiban bagi dunia. Misalnya orang Persia itu dapat, kemudian ada sebenarnya di bait syairnya ini bagaimana kemudian kerajaan Persia itu hancur dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Nah, hal ini berbeda dengan kasidah Nahjul Burdah. Ini kata yatam tahu, summa ansyak tahu. Jadi beliau sebenarnya banyak mengambil iktibas dari ayat Al-Quran. Jadi mengambil kutipan dari ayat Al-Quran. Misalnya kata yatam tahu ini dimaksudkan bahwa ada domir yang dimaksudkan Allah sebagai fa'il. Jadi bahwa otoritas Tuhan. Jadi Nabi itu hanya dijadikan sebagai maf'ul dalam kasidah Nahjul Burdah. Nah, jadi ini makanya dia kalau misalnya di kasidah Nahjul Burdah itu ingin mengangkat popularitas Nabi, sementara di kasidah Nahjul Burdah itu lebih mengangkat kepada otoritas Tuhan atas Nabi Muhammad. Kemudian juga dari segi tema mukjizat, misalnya di tema mukjizat juga Imam Al-Busiri itu berusaha melahirkan syair-syair yang kemudian menampilkan bagaimana kehebatan Nabi Muhammad SAW. Misalnya pohon-pohon berdatangan dengan bersujud. Nah, itu salah satu bentuk mukjizat Nabi Muhammad yang ingin ditampilkan oleh Imam Al-Busiri. Nah, kemudian dalam kasidah Burdah, lagi-lagi Syekh Abdul Hamid ingin memposisikan Allah bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu tidak dapat dipungkiri bahwa merupakan diambil juga dari iktibas dari surah Al-Isra. Misalnya di sini, nah ini kata Saraita di kasidah Burdah seolah-olah Nabi berjalan sendiri. Nah itu yang gambar Imam Busiri. Sementara kasidah Burdah Nabi lah. Jadi ada Allah di sini, Allah yang memperjalankan. Nah di situ melihat menyatakan bahwa kasidah Syekh Abdul Hamid itu lebih cenderung ingin meletakkan otoritas Tuhan di atas otoritas Nabi yang bagi ulama Puritan dianggap telah digeser oleh Imam Al-Busiri. Masih ada waktu ya Bung Habib? Masih, silakan, nggak apa-apa. Terus, Bu Rosalinda. Nah, kemudian saya tadi mengatakan bahwa Syekh Abdul Hamid dengan karya Nahjul Burdahnya ini sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa dengan ideologi Wahabi. Nah, di sini saya ingin membuktikan relasi kuasa itu dengan menggunakan critical discourse analysis, modelnya Norman Farlow. Jadi ada 3 hal yang kemudian saya analisis, yaitu dari dimensi teks, kemudian dimensi discourse praktis, dan dimensi sosiokultural praktis. Di sini saya menemukan bahwa dari dimensi teks, banyak sekali kata-kata ideologis yang diperjuangkan dan diperdebatkan Salafi Wahabi di dalam dimuat dalam kasidah Nahjul Burdah. Misalnya kata-kata gulu, syafaat, kata-kata tauhid, kata-kata syirik. Kemudian segi saya melihat bahwa lahirnya kasidah Burdah itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan ketika saya ambil karya Nahjul Burdahnya. Jadi dari segi konsumsi teks, saya ada upaya-upaya mempengaruhi pembaca hal sosiokultural itu dari segi situasional saya melihat bahwa
situasi Syekh Abdul Hamid menulis kasidah Nahjul Burda itu adalah pada situasi ketika beliau diangkat menjadi anggota Majelis Syuro di Hijaz oleh Raja Abdul Aziz, di mana fungsi Majelis Syuro pada masa itu adalah menjembatani antara penguasa elit Saudi pada masa itu dengan masyarakat. Kemudian dari segi institusional, saya melihat bahwa ada hubungan erat atau politik antara Syekh Abdul Hamid dan Raja Abdul Aziz pada masa itu. Sementara dari faktor sosial, saya melihat bahwa wacana puritanisme yang diangkat di dalam kasidah Nahjul Burda Syekh Abdul Hamid itu tidak terlepas dari agenda pemurnian atau puritanisme yang digalakkan oleh kekuasaan Raja Abdul Aziz pada masa itu. Nah, adapun wacana puritanisme dalam teks Nahjul Burda Syekh Abdul Hamid, yang pertama adalah ini sebenarnya integrasi dari wacana puritanisme yang digalakkan oleh Raja Abdul Aziz. Di antaranya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian membasmi khurafat, dan lain sebagainya. Ulama-ulama Puritan termasuk Salafi Wahabi. Yang pertama adalah larangan hulu. Nah, ini ada teks kata-kata hulu yang ada di dalam syairnya Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Khatib Al-Minangkaburi, merupakan mu'aradah atau penentangan pada syair karyanya Al-Busairi. Nasara fi nabihim wahkum bimasyid tafihi wahtakum. Jadi kalau dalam kasidah Al-Busairi itu, tinggalkanlah ucapan umat Nasrani kepada Nabi mereka, tetapi tetapkanlah pujianmu terhadap Nabi Muhammad sesuka hati dan sepuas hati. Jadi ini yang dianggap hulu. Jadi memuji Nabi itu menurut ulama Puritan itu tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti dalam kasidah burdahnya itu sepuas hati, sesuka dan sepuas hati. Nah, ini kemudian respon dalam kalau ulat fi madai. Jadi tinggalkanlah perkataan ulat dalam memuji Nabi. Nanti kemudian disandarkan Syekh Abdul Hamid pada hadis Nabi yang berbunyi, la tatruni kama atlatin nasara ibn Maryam fa inna ma ana abdun wa qulu abdullahi wa rasulih. Fakul Abdullah wa Rasuluh. Nah, jadi jangan, Nabi sendiri tidak mau dipuji seperti orang Nasrani kemudian mengkultuskan Nabi Isa anaknya Maryam. Namun demikian, saya ingin berargumen di sini, sebenarnya Imam Al-Bukhari itu tidak ingin bersikap hulu di sini, saya kira, tapi karena ada faktor perlawanan terhadap perang salib, di mana dia ingin menaikkan otoritas Nabi, lakukan perlawanan terhadap perang salib pada masa itu. Kemudian wacana Puritan yang lain adalah persoalan talabus syafa'ah atau meminta syafaat. Jadi bagi ulama Puritan bahwa meminta syafaat itu harus dengan izin Allah. Nah, kemudian makanya Syekh Abdul Hamid kemudian menulis syair yang diawali dengan kata wa'zan. Jadi izinkan. Jadi meminta syafaat itu seyogyanya harus atas dasar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persoalan lain adalah persoalan tawasul. Nah, di sini saya tidak menemukan tawasul kepada melalui perantara Nabi Muhammad dalam Nahjul Burdanya Abdul Hamid, tetapi beliau langsung memohon ampun itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga tidak melakukan penjaminan kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Busairi, misalnya fa'in nali zimmah minhu bitasmiyati. Ini justru fa'in nali zimmah muskun tu'abduka ya Hamid.
Jadi justru dia menjaminkan ketika dia menjadi hambanya Allah. Kemudian wacana Puritan yang selanjutnya adalah persoalan kemakhlukan Nabi. Jadi lagi-lagi ia ingin mengatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya sumber kebaikan dan kemuliaan. Nah ini tentunya menjadi mu'aradah pada bait Abu Siri yang mengatakan bahwa kebaikan dunia dan akhirat adalah bagian dari kemurahan Nabi Muhammad. Mungkin karena waktu juga sudah 1 jam, saya kira di akhir penelitian ini saya ingin mengatakan bahwa saya merasa bahwa perbedaan antara Syekh Abdul Hamid dan dengan Nahjul Burdanya, kemudian Imam Abu Siri dengan Qasidah Burdanya, itu adalah bentuk ekspresi keberagamaan, ekspresi kecintaan kepada Nabi sesungguhnya, tapi hanya cara penyampaian atau pengekspresiannya yang berbeda. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial politik penyair, di mana Syekh Abdul Hamid itu mau tidak mau itu dipengaruhi oleh penguasaan Saudi pada masa itu, sementara Imam Abu Siri itu juga dipengaruhi oleh tarekat Saziliyah yang dianutnya. Meskipun demikian, saya sangat menghormati kasidah Imam Al-Busiri sebagai kasidah sebagai bentuk pujian kepada Nabi. Di sisi lain, saya juga menghargai pemikiran lain dari Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Demikian, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rosalinda. Ini riset yang menarik sekali menurut saya. Membandingkan karya Al-Busiri dengan Abdul Hamid Al-Minangkabawi, banyak kemiripan, bahkan kalau tadi kita lihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rosalinda, bait per bait bahkan kelihatan sekali kalau Abdul Hamid itu memang merespon Al-Busiri. Jadi ketika Al-Busiri misalnya mengatakan dalam baitnya bahwa Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian direspon oleh Abdul Hamid bahwa Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, gitu, dan seterusnya. Al-Busiri memuji Nabi Muhammad setinggi langit, begitu. Abdul Hamid kemudian mengingatkan tentang perilaku orang Nasrani yang memuji Nabi mereka berlebihan. Kelihatan sekali memang ini satu respon yang dalam beberapa hal bertentangan antara Abdul Hamid dan Al-Busiri. Teman-teman, di sini ada banyak peserta. Saya bisa menyebut misalnya ya ada Mas Ayub, Ketua LP2M, kemudian ada Pak Wahyudi, beliau juga dosen di Bahasa dan Sastra Arab, ada Ibu Yogia, tadi ada Pak Bahren malah dari yang lagi di mana namanya di Australia. Kemudian ada Bu Subhani Dewi, ini juga kalau nggak salah lagi di Australia, kalau nggak salah lagi di Sydney kalau setahu saya. Kemudian ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusuf, ya, beliau dosen senior di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian ada Pak Fredianto dan Pak Sakroni, Sekretaris LP2M, dan yang lain-lain. Bapak Ibu, sekarang waktu
untuk Bapak Ibu, silahkan jika Bapak Ibu punya juga teman-teman, jika ada mau mengkritik, merespon, mau membantah dan seterusnya. Oh ya, ada Bu Amalia Nur Hasanah juga. Beliau lagi di Pekanbaru, setahu saya. Ya, ya silakan Bapak Ibu. Ustadz Yusuf, kita minta dulu. Tafadhol Ustadz. Ustadz Yusuf. Ya, atau silakan yang lain. Silakan. Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Atau Bu Yogia, ini yang satu jurusan ini. Ya, Pak Wahyudi. Nah, oke, belum ada yang merespon. Mungkin, ya silakan Ustadz Wahyudi. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Ustadz, ini tadi ada penyaksian borang akreditasi juga IPEPA. Jadi baik, yang sama-sama kita hormati pembicara narasumber hari ini dan Mas Abid. Beliau ini suhunya BSA ini sebenarnya, jantungnya ada di A dan melalang buana ke keilmuan yang begitu bercabang, berdahan, beranting dan buahnya banyak banget gitu ya. Baik, kemudian para senior-senior Ustadz Ayub Mursalin, wah ini pakar. Baik, saya sangat terharu lihat seminar ini dan terutama pembahasannya tentang adanya dualisme pemikiran ya Abu Hamid dan Syekh Al-Bushairi tadi ya. Ya. Nah, tradisi saya ingin menyampaikan tidak membahas pada isi tapi membahas pada tradisi kepenulisan dan riset di fakultas. Saya sangat mengapresiasi itu tumbuh lahirnya dan berkembangnya riset-riset di Fakultas Adab dan Humaniora, terutama bagi Bu Dr. Rosalinda SMA, sangat membahagiakan dan sangat muncul karya-karya hasil riset terukur dan memiliki nilai poin yang sangat tinggi. Kedepannya bisa dilakukan kegiatan ini kolaboratif di jurusan di Prodi BSA. Karena kita juga mengurus Prodi BSA yang saat ini akreditasi, yang sangat-sangat butuh terhadap peningkatan kinerja riset penelitian dosen yang akhir-akhir ini saya rasa agak langka dan bisa kita lihat di Sinta begitu kan, kemudian di GS itu sangat langka. Nah ini saya sangat terharu dan senang sekali muncul dari seorang pakar juga Bu Dr. Soinda terhadap riset ini. Kemudian mengenai tema hari ini sangat menarik sekali, yaitu tentang pemikiran tokoh dengan relasinya dengan ini banyak dimensi ya, dimensi pemikiran, sosial, keagamaan, ada aspek teksnya secara filologi, kemudian bagaimana resepsi, bagaimana diterima dan menjadi bahan perbincangan secara dialektik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ini adalah karya yang akan sangat monumental dan dibutuhkan sebagai referensi dan sebagai tambahan keilmuan kita di Fakultas Adab. Yang bisa saya komentari. Terima kasih banyak Mas Abid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain, Bapak Ibu, silakan. Ustadz Yusuf, tafadhol Ustadz. Saya ingin komentari Ustadz Wahyudi terlebih Oke, dahulu. silakan, Bung Abid. silakan, Bu Rosalinda. Ya. Ya tadi saya nggak lihat kalau ada guru saya juga di sini, ada Dr. Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Beliau adalah dosen saya ketika S1 di UIN Sultan Saifuddin Jambi, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya berterima kasih sekali tadi respon dari Ustadz Wahyudi, yang kebetulan beliau juga saat ini sebagai sekretaris jurusan di Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Terima kasih sekali, karena sebenarnya memang saya melihat fenomena metodologi riset di kalangan mahasiswa, dari mahasiswa S1, S2, dan S3, persoalannya adalah ketika dalam kajian-kajian riset sastra Arab, kemudian masih banyak menggunakan metode-metode kajian klasik, misalnya dalam perspektif formalisme. Formalisme itu adalah kajian-kajian ilmu balaghah misalnya. Nah, itu yang banyak mendominasi di kajian-kajian riset sastra Arab, misalnya bagaimana kajian dari perspektif ilmu bayan, ilmu badik, maupun ilmu ma'ani misalnya. Itu sebenarnya menjadi fenomena tersendiri. Kemudian ini menjadi persoalan bagi saya, kemudian menggunakan metodologi riset yang ini critical discourse analysis atau analisis wacana kritis ini adalah metodologi atau pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra. Ini baru populer di tahun 2008. Yang saya baca di beberapa riset, itu pun banyak digunakan oleh alumni Barat. Nah, inilah kemudian saya mencoba mengkaji karya sastra ini dari perspektif yang berbeda, karena ketika kita menggunakan critical discourse analysis akan ditemukan sesuatu yang berbeda hasilnya terhadap sebuah karya sastra. Misalnya kita tidak hanya terpaku pada pendekatan strukturalisme yang hanya mengkaji teks secara struktur, baik struktur internal maupun eksternal. Jadi lebih luas lagi, karena paradigma critical discourse analysis itu sudah menjangkau pada dimensi konteks. Jadi bagaimana wacana sosial itu juga terintegrasi dalam wacana yang dibangun di dalam sebuah karya sastra. Dan ini fenomena ini sebenarnya yang menjadi daya tarik saya sendiri, ingin menghadirkan bagaimana riset terhadap sastra Arab dengan pendekatan-pendekatan kontemporer dan modern, meskipun analisis diskursus analisis ini sebenarnya dipopulerkan oleh tokoh-tokoh Barat seperti Norman Farlow, tapi tidak sedikit juga sarjana Arab kemudian menulis analisis diskursus analisis ini dalam versi Arab dengan judul Tahlil Al-Khitabi. Jadi tahlil khitabi, analisis wacana, tahlil naqdil khitabi gitu. Jadi analisis wacana kritis. Nah, di situ sebenarnya karena saya melihat memang fenomena riset di jurusan bahasa dan sastra itu masih bergantung kepada kajian-kajian klasik, bahkan pada tataran strukturalisme gitu. Jadi tidak berani keluar dari paradigma penelitian sastra yang modern. Misalnya kita bisa menggunakan pendekatan feminisme atau gender, atau misalnya kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan sastra lainnya yang saya kira bisa menjadikan sastra itu kajian yang interdisipliner atau multidisipliner bahkan. Nah, inilah yang disebut dalam adab muqaran itu sebagai sastra banding, bahwa sastra itu tidak selamanya hanya untuk sastra. Ketika sastra hanya untuk sastra itu tidak akan kelihatan bagaimana urgensi sastra bagi masyarakat. Tetapi ketika sastra dikaji dan dikaitkan dengan berbagai perspektif, misalnya dengan perspektif politik seperti yang saya lakukan, kemudian dikaji dengan dikaitkan dengan perspektif Islam,
atau misalnya perspektif ekonomi, sastra akan menjadi sesuatu. Karena sastra pada dasarnya adalah cerminan atau mimesis tiruan dari realitas yang ada. Nah, ini mungkin menjadi PR ke depan juga untuk kajian-kajian riset di jurnal-jurnal. Ini juga mohon bantuannya Bung Abid ini, semoga artikel ini bisa terbit ini, mohon nanti di mungkin ada masukan untuk artikel saya, semoga bisa submit dan diterima. Kemudian itu saja sih sebenarnya saya mencermati juga dari paradigma penelitian sastra, terutama khususnya untuk mahasiswa dan di kalangan dosen-dosen sendiri. Demikian Bung Abid. Oke, terima kasih Bu Rosalinda. Ya. Bapak Ibu, silakan. Ada yang lain? Ustadz Yusuf? Mungkin tidak sedang di depan laptop. Silakan Bapak Ibu. Mas Ayub, mungkin ada yang mau direspon? Mas? Ya, saya sebetulnya meskipun tidak lagi. Oh ya, silakan Mas. Silakan Mas Ayub. Ya. Oke, tampaknya. Halo, Mas Ayub, mau merespon? Ya, atau ada mahasiswa juga? Atau gimana Pak Wahyudi? Tadi ada respon dari Bu Rosalinda. Kalau saya sendiri sebagai ya orang yang pernah menggeluti BSA, ya Bahasa dan Sastra Arab. Jadi ya saya memang melihat kecenderungan yang sama dengan yang disampaikan oleh Bu Rosalinda tadi. Misalnya, apalagi di kita mungkin tidak banyak yang menulis dengan pendekatan yang lebih baru. Ya, masih menggunakan balaghah, misalnya tadi disebutkan ada bayan, ma'ani, badik dan seterusnya yang itu sudah sangat ya sejak awal mahasiswa BSA mungkin belajar itu, tetapi juga itu penting, tapi tidak cukup. Kita juga bisa menggunakan pendekatan baru yang lebih kritikal, yang lebih lebih seperti digunakan oleh Bu Rosalinda analisis wacana misalnya. Ya, saya kira saya tidak tahu di jurusan BSA, Ustadz Wahyudi mungkin sudah menyusun kurikulum dengan baik. Tetapi saya kira pendekatan baru mungkin tidak banyak dikenalkan. Ya, semacam ya feminisme misalnya, strukturalisme, poststrukturalisme misalnya, kemudian yang lain. Nah, saya beberapa waktu lalu misalnya ikut satu konferensi tentang sastra Arab yang diadakan di Amerika ya secara online. Saya menikmati sekali bagaimana kemudian mereka mengenalkan konsep-konsep baru, tidak hanya adab mahjar misalnya, sastra sastra migran, tapi juga adab al-manfa misalnya. Apa itu adab al-manfa? Saya bingung juga, tapi
kalau nggak salah mereka menyebutnya sebagai sastra eksil, kira-kira gitu. Nah, itu satu hal yang baru, dan sastrawan Arab kan banyak sekali yang eksil kan, yang kemudian ditolak di tempatnya sendiri, lalu kemudian dia pergi ke tempat lain, tetapi tidak sekedar pergi, dia juga merasa terancam dan kemudian dia tidak bisa kembali ke tanah airnya misalnya. Sastrawan Arab banyak begitu, dan pendekatan-pendekatan baru begitu saya kira juga penting sekali untuk memahami sastra Arab. Oke. Yang lain? Atau Pak Wahyudi ada respon? Silakan. Ya, respon saya memang mendukung, ya, sangat mendukung dan mensupport kajian-kajian menggunakan metode dan pendekatan terbaru dalam dunia sastra Arab. Sastra sebagai sebuah objek materialnya, tentu pengembangan dalam risetnya harus menggunakan objek formal yang berbeda-beda, kemudian masuk ke dalam tilikan dan pisau analisis yang berbeda-beda juga, dan pendekatan keilmuan yang akan dijadikan dalam sastra adab muqaran, misalnya sastra banding seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rosalinda tadi, misalnya dengan feminisme, dengan materialisme, gejala hidup manusia, kaitkan dengan sastra, gitu, dengan sosial keagamaan, dengan mungkin juga dengan big data dan perkembangan IT terhadap pengaruhnya terhadap sastra, bisa dilakukan research terhadap itu. Kemudian adanya gejala-gejala yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dijadikan sebagai basis data untuk mengungkap makna, meaning, dan konten dari sebuah hasil karya sastra yang muncul, yang terbit oleh sebuah karya zamannya pada zamannya. Mungkin sastra yang lama dianalisis secara filologi, kemudian diadakan pendidikan sains dan teknologi di situ, akan lebih menarik dan akan lebih mengkristal di dalam dunia akademik. Saya sangat mendukung sekali, bisa apalagi kalau diterima dengan artikel oleh Mas Abid itu, saya sangat mendukung sekali itu, Bu Dr. Rosalinda, bisa terbit, dan ini sangat mendukung pada kegiatan di program studi bahasa di Fakultas Adab dan Humaniora, karena kita haus terhadap karya-karya sastra baik dari dosen maupun dari mahasiswa, dan program yang Mas Abid luncurkan ini sebenarnya menjadi saluran, ya, channel bagi para ilmuwan, para pakar, para dosen-dosen kita yang senior-senior, itu bisa membagi ilmunya kepada kita, menjelaskan hasil riset dan temuan-temuan terbaru, the inventory mereka kepada kita. Itu kan sangat bermanfaat sekali ini. Saya sangat tercerahkan dengan adanya kegiatan ini, dan kaitannya juga dengan akreditasi prodi. Sekali lagi saya kemarin karena kekurangan data terhadap riset dan penelitian, sehingga harus data di dalam riset penelitian yang harus di-link peningkatan akreditasi itu, saya kewalahan gitu, untuk memasukkannya ke dalam satu ini. Nah, harapannya ini memang saya sangat berharap sekali ini akan terwujud, dan terima kasih banyak yang telah memfasilitasi dosen BSA juga semuanya, fasilitasi kegiatan riset dan publikasi ini, ya, publikasi mendukung itu artikel Bu Rosalinda untuk di Scopus misalnya, itu sangat baik sekali bagi perkembangan prodi. Ya, begitu. Terima kasih banyak Mas Abid. Oke. Oh ya, Bapak Ibu ada yang merespon, silakan. Mau bertanya dan lain-lain. Cak Pridi. Mantau dulu Mas Abid. Wah, agak lama ini mantaunya. Siapa lagi? Mbak Subhani Dewi.
Ya, halo Mbak Subhani. Halo, Halo, Bapak. Ya, selamat siang ya di selamat Indonesia. siang. Ah, Iya, sorry, mohon Mbak, maaf. jenengan itu di Australia? Iya, betul Bapak. Mohon maaf tidak Oke, bisa apa namanya via oke, ya. video karena Hmm, saya dari tadi keluar masuk keluar masuk iya, iya, iya. terlempar terus. Di Australia di Terima mana? kasih. Di Sydney. Saya kebetulan di Western Sydney University, satu school dengan Pak Bahrain. Oh, Pak Bahren. Ya, 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 ya. Ya. Dulu di UIN Jogja ya kalau nggak salah, jenengan Mbak. Iya, betul Bapak. Jurusan, jurusan apa nih? Kami kami di ilmu hadis, karenanya tadi sangat Oh, tertarik iya, iya, dengan iya, ya. risetnya Bu Rosalinda, Oke, silakan karena Mbak. irisannya cukup Hmm, ya cukup kelihatan sekali kalau di kami di hmm. prodi ilmu hadis. Kebetulan suara saya bisa didengar ya, Pak? Dengar, dengar, Mbak. Oke, ya, terima kasih. Kebetulan kalau kami di Prodi Ilmu Hadis, kita juga mengembangkan ada living hadis yang dari situ sebenarnya apa namanya dari teks dari kitab hadis dan lain sebagainya, kemudian bagaimana masyarakat menafsirkan dan juga mengembangkan di dalam praktis. Jadi irisannya kalau dengan penelitian Bu Rosalinda lebih ke fenomena sosialnya ya. Tapi saya kira juga menarik karena riset Bu Rosalinda dengan critical discourse analysis ini juga saya kira aspek sosiologisnya juga cukup kelihatan. Dan kalau di riset saya sendiri, saya sebenarnya karena riset saya tentang umroh, jadi ya bisa disambungkan lah dengan apa namanya kritik dari salah satu referensi yang digunakan oleh Bu Rosalinda tadi, terutama pandangan dari kaum puritanis begitu ya. Saya penasaran satu hal Ibu, dari penggunaan critical discourse analysis tadi itu, Hmm. atau bukan dari sisi situ, mohon maaf, dari penggunaan, siapa tadi, sosiolog, aduh kok teorinya, tentang Norman power tadi Fairclough. apa ya Bu? Norman Gramsci. Enggak, oh iya, Gramsci. Hmm. Risetnya tentang, apa, Gramsci kan bicara tentang kekuasaan gitu ya. Mohon maaf kalau saya barangkali kurang mengikuti tadi dari presentasi Ibu. Kalau misalnya dalam konteks teks ini tadi atau ya eh, ya discourse di dalam teks ini, Qasidah Burdah ini sebenarnya kalau kita bicara aspek kuasa itu dari mana gitu ya. Maksud saya dari kedua teks itu ya. Apakah dari teks-teks itu ada satu yang lebih powerful, atau dalam artian kalau misalnya kita bicara teks itu lebih menguasai dari diskurs di masyarakat, atau sebenarnya keduanya berjalan seiringan gitu maksud saya ya. Ya, barangkali itu pertanyaan saya. Karena ini kajian teks, jadi saya kira ke situ. Karena nanti kalau saya lebih jauh lagi, nanti masuk di wilayah saya di living hadis. Ya, terima kasih Pak dan juga Ibu. Oke, matur suwun Mbak Subhani Dewi. Ya, ya, saya juga dulu di UIN Jogja S1, lalu seperti jenengan juga, kemudian pindah ke kampus sebelahnya, lalu saya ke Jambi. Ya, ya itu ada pertanyaan dari Bu Subhani, Bu Rosalinda, soal Gramsci, ya, power apa namanya hegemoni itu gimana menggunakannya dalam perbandingan dua teks Al-Busiri dan Abdul Hamid ini. Adakah teks yang lebih powerful atau seperti apa? Silakan, Bu Rosalinda. Terima kasih Bung Abid. Saya sangat terharu sekali dengan Mbak Dewi Subhani, beliau lagi di Australia dan berkenan menyempatkan diri untuk mengikuti webinar ini. Semoga lancar studinya di
Sydney ya Mbak, dan salam untuk Mr. Bahren. Sebenarnya seperti saya juga tertarik sebenarnya untuk kajian living hadis, itu sangat mengena sekali dalam kehidupan masyarakat Muslim. Nah, terkait dengan kajian saya itu, makanya saya tidak hanya ingin melihat sastra itu dengan perspektif sastra saja, tapi saya ingin melihat bagaimana sastra kemudian dikaitkan dengan kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Karena ketika sastra hanya menjadi sastra, dia tidak living, dia tidak hidup. Tapi ketika dia dikaitkan dengan sosial keagamaan, dia menjadi hidup. Karena digunakan dalam ritual keagamaan seperti kasidahnya Imam Al-Busiri. Di sini teorinya Gramsci mengenai hegemoni, ini saya berbarengan dengan teorinya Daina Larenson yang sudah saya sampaikan tadi. Sebenarnya teori kuasa ini ingin saya tempatkan pada kajian terhadap Nahjul Burdahnya Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini menurut teori sastra dan kekuasaannya, hegemoninya Gramsci, bahwa hegemoni itu tidak lagi melalui kekuasaan militer. Jadi ingin kekuasaan itu tidak lagi melalui militer, tapi bisa melalui konsensus. Artinya dengan cara menggunakan alat-alat intelektual seperti ulama maupun tokoh-tokoh gitu kan. Makanya saya melihat di sini juga pendapatnya Daina Larenson bahwa kekuasaan itu tampak di karya Nahjul Burdahnya Syekh Abdul Hamid, karena ada patronase elit politik di situ. Jadi ada kepentingan-kepentingan elit politik kemudian mengajak para ulama dan intelektual kemudian membangun wacana yang kemudian nanti akan mempengaruhi masyarakat pembaca. Jadi teori kuasanya saya sebenarnya gunakan untuk melihat relasi kuasa khusus pada Nahjul Burdahnya Syekh Abdul Hamid bin Ahmad Khatib. Meskipun demikian saya tidak bisa melepaskan dari kajian terhadap kasidahnya Burdahnya Imam Al-Busiri, karena dari segi perspektif sastra banding keduanya itu memiliki irisan yang sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan. Jadi relasi kuasa di sini saya maksudkan adalah sebagai relasi kuasa penguasa terhadap ulama, khususnya Syekh Abdul Hamid, kemudian dia membangun wacana, yang kemudian nanti wacana itu yang dibangun di dalam karya sastra itu dapat mempengaruhi pembaca. Nah, pengaruhnya itu pun saya hanya melihatnya dari perspektif dimensi teks atau linguistik, bagaimana ada upaya-upaya membangun wacana Puritan di dalam karyanya Abdul Hamid, yaitu Nahjul Burdah ini. Jadi itu yang ingin saya bangun. Tapi saya di sini tidak ingin melihat pengaruh kuasa yang luas Nahjul Burdah itu terhadap masyarakat Muslim di Saudi pada masa itu, karena ya keterbatasan waktu dan jarak tempuh. Memang awalnya ada saran untuk segera berangkat ke Saudi pada masa itu oleh promotor, tetapi untuk masuk ke Saudi pada masa COVID-19 merupakan hal yang tidak memungkinkan. Kemudian yang kedua harus membawa mahram kalau ke sana, gitu kan. Jadi pada masa itu tidak memungkinkan, sehingga saya batasi sebenarnya dalam penelitian saya hanya membatasi pada penguasa elit patronato wacana itu, kekuasaan itu di dalam teks dan berupaya mempengaruhi pembaca, tetapi tidak pada kuasa yang luas atau pengaruh yang luas terhadap masyarakat pembaca di Saudi pada masa itu. Sekali lagi demikian Bung Adit. Ya, terima kasih Bu Rosalinda ya. Jadi di sini apa namanya yang dimaksud dengan power itu adalah Syekh Abdul Hamid itu sebagai bagian dari power dari apa namanya kalau siapa itu membagi menjadi represif state apparatus,
kemudian ada ideological state apparatus. Jadi siapa namanya, Abdul Hamid ini dibayangkan sebagai bagian dari state apparatus yang ada di Saudi, yang kemudian ingin mengcounter wacana yang disampaikan oleh Al-Busiri, begitu kira-kira. Ya. Ya, siapa lagi, Bapak, Ibu? Pak Sakroni, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak Sakroni. Oke, ya. Yang lain, Bapak, Ibu? Atau adik-adik mahasiswa, silakan. Bu Yogia? Ya, yang juga apa namanya, bahasa Arab keilmuannya, silakan. Kalau boleh saya ingin mengomentari tulisan Bung Hafiz masalah representasi Tuhan dalam Al-Quran itu. Oh, gimana? Iya. Silakan. Nah, ini tulisan itu saya kira sangat tinggi nilai filsafat ya, sehingga saya berkali-kali membacanya. Meski saya lihat itu sebenarnya ada kaitan juga dengan perspektif semantik, misalnya kan bagaimana teori medan makna dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu juga dikembangkan. Mungkin Bang Habib di BSA itu sekarang itu ada mata kuliah filsafat bahasa kalau tidak salah untuk kurikulum baru. Saya kira tuh perlu dikembangkan untuk bagaimana mahasiswa mulai berpikir dengan hal-hal yang berat seperti filsafat bahasa, representasi Tuhan di dalam Al-Quran itu. Yang ingin saya fokuskan di sini sebenarnya penegasannya itu bagaimana sih Bung Abid dalam representasi Tuhan itu gitu. Apakah representasi Tuhan itu harus benar-benar tidak bisa hanya melewati simbol-simbol ilah atau Rob atau sila-sila simbol-simbol semiotik lainnya, atau memang harus secara komprehensif memahami representasi Tuhan dalam Al-Quran. Ini nggak apa-apa ya kita gantian jadi moderator. Wah, ini pertanyaannya rumit ini ya. Saya harus mengingat-ingat lagi ini ya. Jadi sebetulnya itu kan awalnya skripsi saya. Ya, jadi skripsi ya saya cukup ekstensif ketika menulis itu. Pembimbing saya juga sangat expert dalam bidang sastra Arab dan filsafat bahasa. Jadi kalau saya dulu kuliah di jurusan BSA itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu sastra, ya sastra itu membahas sastra, bahas novel, bahas puisi Arab dan seterusnya. Lalu kemudian ada bahasa atau linguistik, bahasa dan linguistik begitu. Lalu yang ketiga itu filsafat bahasa. Nah, filsafat bahasa itu yang tidak banyak dilirik mahasiswa biasanya. Jadi satu angkatan itu dari 4 kelas mungkin yang ambil skripsi filsafat bahasa itu 2-3 orang saja biasanya satu angkatan. Jadi sedikit sekali. Sebetulnya skripsi saya itu di jurusan BSA itu ingin bilang begini. Jadi di dalam di dalam ilmu bahasa atau filsafat bahasa, ya bahasa itu adalah sesuatu yang historis sifatnya, historis. Nah, maksudnya kalau sesuatu itu ada di dalam sejarah, ada kenyataannya, itu pasti ada di dalam bahasa. Nah, makanya filsuf Jerman
Wittgenstein siapa, kemudian yang lain itu selalu mengatakan bahwa bahasa itu ya memang apa namanya sifatnya historis, kira-kira begitu. Nah, bahasa adalah rumahnya sang ada, kira-kira, dan sang ada itu pasti selalu historis. Nah, tetapi kemudian pertanyaan kita kemudian adalah bagaimana kemudian bahasa itu membahasakan hal-hal yang di luar sejarah seperti Tuhan misalnya. Nah, lalu saya kemudian membandingkan banyak teks ya, misalnya dalam tradisi Buddha, dalam tradisi Kristen, dalam tradisi yang lain misalnya, dan semuanya apa namanya semuanya mengelak untuk mempresentasikan Tuhan, kira-kira gitu. Jadi dalam tradisi Buddha, dalam tradisi Kristen, dalam tradisi yang lain itu semuanya mengelak untuk menghadirkan Tuhan di dalam bahasa. Ya, yang Islam juga mungkin mirip-mirip begitu. Nah, tetapi perbedaannya adalah kenapa Al-Quran? Ya, Al-Quran itu kan diklaim atau apa kita yakini sebagai kalamullah. Itu berasal dari Allah. Masa kemudian Tuhan itu juga mau mengelak membahasakan atau mempresentasikan dirinya di dalam kata-kata dia, kira-kira begitu. Nah, jadi persoalannya rumit itu apa sebetulnya. Nah, itulah yang kemudian saya tulis di skripsi, lalu kemudian diterbitkan di artikel di jurnal di UIN Jogja itu. Tapi mungkin lain kali lah kita mau cerita soal itu. Itu mungkin soal-soal yang agak rumit untuk dibaca sekilas. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang lain. Atau gimana Bu Rosalinda? Emang penting kajian-kajian seperti itu atau gimana? Penting itu Bung Abid, jadi mengasah apa cara berpikir kan, filsafat itu bagaimana kita berpikir. Berat memang, saya bisa berkali-kali baca artikelnya Bung Abid itu. Oh ya, dulu itu kan saya pernah nulis tentang tradisi Qasidah Burdah itu di jurnal Kontekstualita Bung Abid. Kemudian dimasukkan ke Nelitikom. Itu banyak sekali. Dan sebenarnya ketika saya telusuri sebenarnya banyak gitu yang ngutip baik di tesis sampai ke tesis jurnal itu. Tapi sayangnya ketika disitasi itu nggak masuk di Google Scholar saya gitu kan, termasuk kajian saya mengenai Mahakali ya, di akademika pada masa itu, karena memang pada masa itu artikel yang ada ya kontekstualitas sama media akademika kan. Sehingga kemudian tidak masuk di sitasi Google Scholar saya, padahal saya telusuri itu cukup banyak gitu yang melakukan sitasi gitu kan, terutama masalah Mahat Ali, kemudian juga masalah tradisi baca Burdah, Qasidah Burdah itu banyak dikutip tapi tidak masuk dalam sitasi. Kira-kira bisa nggak di link kemudian Nelitikom itu ke Google Scholar gitu? Oh iya, itu sebetulnya masalahnya bukan di masalah OJS-nya kontekstualita atau dari neliti, enggak. Itu masalahnya kemudian ada di jurnal yang mengutip tulisan Bu Rosalinda. Jadi di jurnal itu daftar pustaka itu tidak dimasukkan di OJS-nya. Nah, jadi kalau tidak dimasukkan di OJS-nya juga tidak dimuat. Juga kalau ada mahasiswa mengutip misalnya, lalu kemudian di repositori itu juga sepertinya tidak dibuat di kolom daftar pustaka sendiri di repositori. Seharusnya harus diupload sendiri daftar pustaka itu. Kalau diupload sendiri itu akan masuk. Jadi persoalannya di situ sebetulnya, jurnal yang mengutip itu berhingga. Jadi ada banyak permasalahan kita yang mengeluh kutipan atau sitasi tapi tidak masuk dan seterusnya, juga persoalannya sama. Oh ya Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Juga teman-teman mahasiswa. Ya. Oh iya, ada tadi Mas Abid.
Siap, Saya ya. di SMS oleh salah satu peserta kita dari Sydney University, itu Mas Bambang, Oh alumni ya. UIN Jogja juga. Monggo. Beliau minta slide PT Bu untuk di-share di. Oh gitu Terima ya, kasih. ya. Siap. Oke, ya nanti kita kita share insya Allah di web LP2M. Ada lagi Bapak Ibu? Kebetulan itu Mas Bung Hmm? Abid, kebetulan itu Mas Bambang itu dosen UIN Jogja kan, sekarang lagi di Australia. Beliau juga sama-sama ketika mengikuti pelatihan short course waktu itu di PPIN UIN Jakarta, karena waktu itu ada penggabungan antara short course metodologi filologi dengan dengan sosial keagamaan kalau salah waktu itu, atau sosial budaya ya. Nah itu kebetulan kenal dengan Mas Bambang, alhamdulillah beliau hari ini saya lihat tadi ada sempat mengikuti webinar, mudah-mudahan webinar hari ini penuh berkah dan bisa memberi manfaat untuk banyak orang gitu kan, dan bisa mudah-mudahan satu impian saya sebenarnya ingin bisa memasukkan jurnal ini setingkat dengan jurnal yang diterjemahkan oleh STKF. Mohon dibantu Bung Abid. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Rosalinda dan Pak Wahyudi, juga Pak Bambang yang sudah hadir. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari mahasiswa, ya, di chat dari M. Raihansah. Sastra selain medium untuk mengapresiasi seseorang, kenapa terkadang identik dengan menentang status quo? Ya, nah seperti cerita Ki Panji Kusmin yang kemudian di meja hijaukan. Ya, meskipun itu diterbitkan oleh majalah yang diterbitkan oleh Habib Yasin, gitu. Nah, kenapa itu, Bu Rosalinda? Jadi selain media untuk mengapresiasi, tetapi juga terkadang sastra digunakan atau menjadi medium untuk menentang status quo, menentang kekuasaan dan seterusnya. Silakan. Pertama ini tadi dikasihkan contohnya, saya lihat ini Panji Kusmin tadi ya. Iya, Ki Panji Kusmin. Ini sebenarnya kemudian kenapa karyanya Panji Kusmin ini kemudian yang langit Ki Panji Kusmin ini Langit Makin Mendung kemudian menjadi kontroversial dan tabu bahkan dilarang beredar, itu karena yang tadi saya bilang di awal bahwa itulah diskursus atau persoalan antara bagaimana relasi sastra dan agama. Karena kan sastra itu sebenarnya adalah kebebasan seorang untuk berekspresi, atau dalam istilahnya itu adalah lisentia politika. Jadi seorang sastrawan itu mengekspresikan dirinya itu melalui karya sastra. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang mutlak dan mesti dihargai. Namun karena ini persoalannya adalah terkait dengan persoalan agama, karena Langit Makin Mendung itu bisa dikategorikan sebagai sastra profan, karena dia mencoba menggambarkan bagaimana kisah Nabi Muhammad dan malaikat kemudian turun ke bumi, kemudian melakukan investigasi kenapa kemudian masyarakat Muslim itu sedikit yang masuk surga. What happened gitu kan, ada apa gitu. Nah, personifikasi yang dilakukan menggambarkan Nabi Muhammad turun ke bumi kemudian malaikat. Nah, ini personifikasi seperti ini sebenarnya yang tidak diterima di kalangan ulama. Ini misalnya lebih cenderung secara tekstualis memahami sebuah karya sastra, atau misalnya ulama-ulama fikih. Dan itu banyak juga menolak karya-karya sastra seperti puisi-puisi sufi yang lain misalnya kan, seperti karya sufinya Ibnu Farid. Nah itu cukup kontroversial dan tidak diterima juga gitu kan, karena terlalu metaforis dan esoteris gitu. Jadi persoalannya di situ. Jadi ketika seorang sastrawan dia mencoba mengekspresikan dirinya,
tetapi kemudian resepsi, jadi ketika pembaca itu membaca kemudian mengomentari itu disebut dengan resepsi. Jadi resepsi itu sebenarnya hak pembaca, bagaimana dia ada ruang di situ sebenarnya dalam resepsi bahwa seorang pembaca itu mempunyai hak sendiri juga membaca. Nah, ketika ulama-ulama Puritan atau ulama-ulama tekstualis ketika melihat sastra itu terlalu bebas mengeksplorasi atau mengekspresikan agama, nah itulah justru kemudian tabu dan kemudian ditolak. Kemudian yang kedua, tadi juga ini dikaitkan dengan sastra dan kekuasaan. Misalnya Wiji Tukul, itu karya sastra Indonesia yang kemudian banyak mengkritik Orde Baru. Nah, saya kira memang ini yang saya katakan bahwa sastra itu sebenarnya adalah mimesis realitas, bahwa sastra itu tidak hanya daya khayal seorang penyair atau seorang sastrawan, tetapi kadangkala itu adalah fenomena sosial ataupun persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi oleh penyair di kehidupan nyata, kemudian dia tulis dalam bentuk karya sastra. Nah, inilah kemudian Wiji Tukul itu melihat bagaimana Orde Baru kemudian dia merasa tidak mendapatkan kebebasan misalnya, ataupun ada persoalan-persoalan lain yang kemudian dikritiknya dari Orde Baru. Inilah kemudian diekspresikannya dalam karya sastra yang sebenarnya sebagai kritik sosial, tapi diekspresikan melalui karya sastra gitu. Demikian, terima kasih ya dari Raihan, ini pertanyaannya saya kira sangat apresiasi dan bagus sekali. Dan untuk Raihan ini semester berapa? Raihan biasa semester berapa? Raihan Syah. Saya mahasiswa hukum keluarga, Bu, sedang menjalani tugas akhir, Bu. Iya. Tugas akhir, ya. Ya, Fakultas Syariah. Terima kasih sekali, bagus sekali pertanyaannya, dan semoga cepat selesai studinya ya, Raihan. Ya, Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, di chat sudah saya kirimkan link absen dan sertifikat. Kalau Bapak Ibu membutuhkan, teman-teman membutuhkan, silakan diisi. Insya Allah sertifikat akan masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ustadz Yusuf? Gimana Ustadz? Atau Cak Fridi sebagai penggemar Ki Panji Kusmin mungkin mau ngomong? Ya, silakan, Cak. Oke. Nah, Mbak Amalia Nur Hasanah, beliau ini juga sastra, tapi sastra Inggris kalau nggak salah. Biasanya komen ini Mbak Amalia ini. Monggo Mbak. Matur Mas Abid. Pas dulu, monggo silakan dilanjut. Oh gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan, Bu Rosalinda mungkin kita cukupkan. Ya, silahkan bikin kesimpulan yang menutup diskusi kita pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bung Abid sebagai Ketua Kapusnet dan juga Mas Abid sebagai Ketua LP2M. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini. Saya mendoakan semoga P2M semakin maju dengan hasil riset yang sangat menggugah ya, yang sangat menarik sekali. Hingga nanti insya Allah akan lahir jurnal-jurnal yang mudah-mudahan sampai ke tingkatan sekolah. Amin. Amin. Oke. Baik, sekali lagi saya ingin mengatakan mungkin di sini juga banyak mahasiswa bahwa kita berusaha mencoba mengkaji karya-karya lagi hanya terbelenggu dengan metodologi klasik, tapi kita mencoba mengkaji sastra dari perspektif yang lebih luas, yaitu dengan pendekatan modern dan kontemporer. Tidak masalah sih sebenarnya kalau itu
kita mengadopsi teori-teori Barat karena justru itu akan mengembangkan sendiri penelitian kita gitu kan, karena sebagian sarjana Arab sebenarnya menolak modernitas metodologi penelitian sastra Arab gitu kan, tapi menurut saya tidak masalah ketika sastra dikaji dan dihubungkan dengan berbagai disiplin ilmu, karena itu justru akan memperluas kajian sastra secara interdisipliner. Jadi sastra bisa masuk di berbagai bidang keilmuan yang lain. Kemudian terkait dengan Qasidah Nahji Buddha, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa perbedaan itu adalah fitrah, bahwa seseorang itu mengekspresikan dirinya dalam mencintai nabinya, kemudian mencintai Allah itu dengan cara yang berbeda. Saya kira ini adalah bentuk ekspresi saja. Jadi ketika Syekh Abdul Hamid itu lebih menguatkan otoritas Tuhan, mungkin karena ada faktor sosial ideologi yang mempengaruhinya. Demikian juga Syekh Imam Al-Busuri ketika menulis Qasidah Madah Burda Al-Busiri atau Al-Busairi juga sangat terpengaruh dengan persoalan sosial politiknya. Tetapi saya meyakini bahwa kedua penyair ini, Imam Al-Busiri dan Syekh Abdul Hamid, adalah sama-sama mencintai nabinya, sama-sama mencintai Allahnya, dan tidak sedikit pun bermaksud untuk menggeser otoritas Tuhan, karena cuman cara penyampaian, cara berekspresinya lah yang berbeda. Dan mungkin kira-kira demikian saja yang saya sampaikan pada webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada P2M, dan terima kasih banyak kepada peserta, dan saya sangat terharu sekali kepada Mbak Dewi tadi yang dari Sydney, kemudian ada Mas Bambang, kemudian ada Mr. Bahren. Saya berdoa semoga studinya lancar di Australia. Kemudian juga buat peserta-peserta Bapak Ibu, terima kasih telah mau menghadiri, menyempatkan diri untuk hadir dalam webinar hasil penelitian ini. Semoga bisa memberi manfaat dan pengembangan riset-riset saya ke depan. Kemudian untuk mahasiswa di sini kebetulan banyak mahasiswa sastra Arab. Semoga kajian riset ini tentunya nanti akan memacu, menghasilkan kajian-kajian riset Ananda yang lebih aktual, kemudian berani menghasilkan skripsi yang lepas dari belenggu metodologi klasik, tapi mencoba menggunakan metode-metode kontemporer dan modern. Demikian saja. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam penyampaian webinar hari ini ada yang kurang pas maupun yang khilaf. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian webinar kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rosalinda, terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir, Ustadz Wahyudi, Bu Yogia. Terima kasih banyak Mas Abid, Mas Ayub, Bu Rosalinda, makasih banyak. Subhani Dewi, Cak Fridianto, dan lain-lain yang sudah terlibat dalam webinar kita, juga ke teman-teman yang lain. Demikian, mohon maaf jika dalam membawakan webinar ini ada banyak kekurangan, kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamis depan kita akan kedatangan teman dari BRIN, LIPI, untuk presentasi riset beliau mengenai pendidikan. Itu mungkin menarik untuk teman-teman. Ya. Allah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Abid.